Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Pak Warta kembali menjumpai kalian di video pembelajaran secara online. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar bersama Pak Warta hari ini? Oke, jangan lupa ya, subscribe dulu channel YouTube-nya agar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran yang Pak Warta bagikan selanjutnya. Selain itu, jangan lupa juga like, share, dan komen videonya ya. Terima kasih. Mengawali pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, tahukah kalian siapa pahlawan Indonesia yang dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional? Ya, betul sekali. Bapak Pendidikan Nasional Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara. Apakah kalian tahu bagaimana kisah beliau? Untuk lebih mengenal lagi mengenai sosok pahlawan pendidikan ini, marilah kita simak kisah berikut ini. Ki Hajar Dewantara. Nama asli Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Raden Mas Suwardi Suryaningrat menamatkan pendidikan dasar di Yogyakarta dan sempat melanjutkan pendidikannya di Stovia. Stovia adalah sekolah kedokteran di Jakarta yang didirikan khusus untuk orang Indonesia. Kemampuannya berbahasa Belanda digunakannya untuk menuliskan kritikan-kritikan terhadap pemerintah Belanda. Pada tahun 1908, Ki Hajar Dewantara aktif di organisasi Budi Utomo. Ia bersama Dr. Danu Dirja Setiabudi dan Dr. Cipto Mangunkusumo mendirikan Indische Partis pada 25 Desember 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Mereka berusaha mendaftarkan organisasi ini untuk memperoleh status badan hukum pada pemerintah kolonial Belanda. Akan tetapi, pemerintah kolonial Belanda menolak pendaftaran itu. Pada 11 Maret 1913, dengan alasan organisasi ini dianggap bertentangan dengan pemerintah kolonial Belanda. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa, yaitu sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Taman siswa merupakan bentuk nyata perjuangan melawan penjajah karena beliau yakin bahwa pendidikan akan membantu mencapai tujuan, yaitu kemerdekaan bangsa. Pola pendidikan Ki Hajar Dewantara disebut sebagai sistem Among, yaitu seorang guru harus mampu menjadi pemimpin, mampu memberikan kesempatan dan menumbuh kembangkan pemikiran, serta mampu menjadi teladan baik dalam tindak perbuatan dan perkataan. Moto pendidikan dan pengajaran yang dikembangkan Ki Hajar Dewantara dalam bahasa Jawa dikenal dengan Ing Ngarso Suntulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani. Jasa Ki Hajar Dewantara sangatlah besar dalam dunia pendidikan. Beliau mendapat gelar Bapak Pendidikan Nasional dan tanggal lahirnya 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional.
Anak-anak pintar, dari kisah tersebut, akhirnya kita mengetahui beberapa hal. Pertama, jasa Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan pendidikan Indonesia. Berkat beliau, kita bisa bersekolah seperti sekarang. Dan harus kalian ketahui bahwa sebelum adanya taman siswa, orang-orang pribumi atau orang-orang Indonesia yang bisa bersekolah hanyalah orang-orang yang keturunan dari para bangsawan. Sedangkan anak-anak petani, anak-anak rakyat biasa, mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan. Kedua, Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Mengapa dikatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional? Hal itu berkat beliau adalah tokoh yang paling berjasa untuk pendidikan nasional. Salah satunya dengan mendirikan perguruan taman siswa. Selanjutnya, sikap yang bisa kita contoh dari perjuangan Ki Hajar Dewantara, yaitu sikap pantang menyerah dan tidak pernah gentar dalam memperjuangkan kemajuan pendidikan di Indonesia. Yang terakhir, kemungkinan yang terjadi jika tidak ada Ki Hajar Dewantara. Tentu saja, jika tidak ada Ki Hajar Dewantara, mungkin saja kita tidak bisa bersekolah seperti sekarang ini. Mungkin saja rakyat Indonesia hingga saat ini masih berada pada masa kebodohan. Saatnya kalian mengerjakan tugas. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. Nomor 1, siapakah Ki Hajar Dewantara itu? Silakan kalian jelaskan. Yang kedua, gelar apa yang diberikan kepada Ki Hajar Dewantara atas jasa-jasa beliau di dunia pendidikan Indonesia? Ketiga, apa nama sekolah pertama yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara? Dan yang keempat, sebutkan moto pendidikan yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Silahkan kalian jawab di buku tugas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari lagu-lagu nasional yang bertempo sedang. Sekarang, mari kita bahas lagu-lagu yang bertempo lambat. Tempo lambat ditentukan berdasarkan jumlah ketukan pada lagu tersebut per menitnya. Berikut ini ada beberapa macam tempo lambat. Yang pertama, grave, yaitu lambat dan berat. Tempo ini memiliki ketukan 40 hingga 44 ketukan per menit. Kemudian, largo, lambat, lebar, dan luas. Ketukannya 44 hingga 48 ketukan per menit. Ketiga, lento, tempo yang lambat. Ketukannya 50 hingga 54 ketukan per menit. Lalu adagio, lambat, tapi ketukannya lebih banyak, yaitu 54 hingga 58 ketukan per menit. Lalu larghetto, lambat, tapi tidak selambat adagio. Ketukannya 63 hingga 69 ketukan per menit. Anak-anak pintar, penggambaran tanda tempo lambat juga dapat diukur dengan suatu alat yang disebut dengan metronom Maelzel atau disingkat MM.
Metronom Melzel merupakan sebuah alat yang memberikan petunjuk seberapa cepat atau lambat lagu dinyanyikan. Sebagai contoh, lagu Padamu Negeri menggunakan tempo grave. Kecepatan tempo grave sekitar 40 hingga 44 mm. Artinya, lagu tersebut harus dinyanyikan dalam rentang kecepatan 40 hingga 44 ketukan dalam waktu 1 menit. Lagu apa saja ya yang bertempo lambat? Oke, berikut ini Pawarta tunjukkan beberapa contoh lagu yang menggunakan tempo lambat. Pertama, lagu Padamu Negeri, penciptanya Kusbini, temponya grave. Yang kedua, Sumpah Setia, pencipta C. Tuwuh, temponya largo. Ketiga, Tuhan Lindungi Ibu Pertiwi, pencipta MP Siagian, temponya largo. Yang keempat, Tanah Airku, ciptaan Ibu Sud, temponya larghetto. Sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas kembali. Nyanyikan sebuah lagu wajib nasional yang bertempo lambat, kemudian rekam menjadi sebuah video. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung video. Demikianlah materi pelajaran yang bisa Pawarta sampaikan pada hari ini. Pawarta kembali berpesan kepada kalian, belajarlah dengan rajin, karena itu adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menghargai perjuangan dari Ki Hajar Dewantara sebagai pejuang pendidikan nasional. Akhir kata dari Pawarta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.